Masih mengulas kembali kisah-kisah lama di tahun-tahun sebelumnya yang pernah saya alami, dan kebetulan ini adalah pengalaman saya yang bersejarah ya pastinya. Waktu saya ngamen di sebuah komplek dan sempat viral videonya. Jadi begini kisah sebenarnya dan kisah yang saya alami, dan sebelum saya ngamen saya bagaimana dan pernah jadi apa dan seperti apa gambarannya saya akan ceritakan di sini. Jadi begini ceritanya guys. Ya, di 2017 itu pada saat itu saya masih kerja di sebuah toko retail ya. Kebetulan memang saya pada saat itu lumayan lama ya kerja di salah satu toko, dan dimana pada saat itu memang saya sudah ngamen pada saat itu. Cuman di situ saya mencari setelah libur kerja pada saat itu. Jadi awal mulanya saya ngamen di komplek itu seperti ini guys. Saya bertemu dengan salah satu teman lama yang dimana dulu saya pernah ngamen juga sama teman saya ini, cuman bukan di komplek pada saat itu. Saya ngamen di sebuah bis kota ya pada saat itu. Itu waktu masih zamannya sekolah sih, SMA, SMP, SMA. Saya udah ngamen sebetulnya udah. Sebelum ngamen di kompleks saya memang sudah ngamen di dalam bus-bus kota pada saat itu. Dan singkat cerita aku jeda berapa tahun aku nggak ngamen, dan akhirnya aku kerja di salah satu toko retail ini, dan dimana aku mencoba untuk mencari peningkatan gitu ya dalam hidup. Dan di situ aku coba mendalami sebuah bidang tersebut, dan lama kelamaan kok ada titik jenuhnya juga gitu kerja. Cuman memang pada saat itu udah lama banget saya nggak ngamen setelah saya dapat kerjaan itu. Dan di situ saya mencoba untuk istilahnya ya udahlah, saya coba jalani dulu profesi saya yang saat ini, dan mungkin saya mencoba untuk memberikan yang terbaik juga dalam kehidupan saya, istilahnya mencari peningkatan ya. Tapi nggak bisa dipungkiri memang kalau ngamen itu ya nggak, istilahnya nyanyi atau ngamen itu ya nggak bisa lepas dari keseharian gitu, karena memang karena hobi ya mungkin. Dan di situ beberapa bulan saya kerja nggak sengaja saya ketemulah saya teman lama yang dulu kita pernah ngamen gitu, ngamen bareng di bis kota gitu ya. Dan dimana nggak sengaja saya ketemu teman saya ini, saya lagi bawa motor dan saya coba dekati, dan di situ kita ngobrol panjang ya, istilahnya kayak teman lama gitu. Gimana sih kalau nggak ketemu, kita ngobrol dan sharing segala macam. Dan pada saat itu dia memang kebetulan mau ngamen, pada saat itu mau ngamen di sebuah komplek kalau nggak salah, komplek apa itu saya lupa namanya. Dan di situ saya ngobrol panjang, dan singkat cerita saya minta nomor handphonenya, dan seling beberapa hari kita komunikasi, dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut ngamen bareng di komplek. Dan itu pertama kalinya aku ngamen di sebuah komplek pada saat itu. Aku ikut temen aku yang lama ini, jadi dimana di situ aku cari waktu libur, waktu senggang, dan akhirnya aku ikutlah ngamen bersama teman aku ini. Dan singkat cerita kita ngamen beberapa hari kita ngamen. Jadi setiap aku ikut ngamen sama teman aku ini, pada saat itu memang mencari setelah libur, pada saat libur kerja ya. Dan dimana ya pada saat itu aku ikut ngamen terus beberapa kali kita ngamen. Dan akhirnya singkat cerita ya nggak bisa dipungkiri ya, memang have fun juga gitu, kita berdua nyanyi bareng gitu, menghibur orang pada saat itu ya. Jadi kayak istilahnya kayak ketagihan gitu. Dan dimana memang ya karena berkat dia juga, ketemu dia saya jadi ngamen di komplek. Jadi kalau memang saya nggak ketemu dia ya mungkin saya nggak akan ngamen di komplek pada saat itu. Dan singkat cerita kita selalu ngambil setelah saya libur, dia ngajak saya ngamen, dan saya selalu berkomunikasi dengan baik. Dan pada saat itu saya juga sering nginep di rumah teman saya tersebut. Dan singkat cerita
beberapa bulan kemudian saya berinisiatif ya, saya ingin keluar dari tempat kerjaan saya ini pada saat itu. Dan memang karena saya punya rencana ingin mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Dan pada akhirnya saya mengumpulkan uang pada saat itu ya, mengumpulkan uang pada saat saya kerja di toko retail ini, dan di mana saya mengumpulkan uang dan mencoba membuka usaha pada saat itu. Membuka usaha yang kebetulan memang lagi booming-boomingnya pada saat itu, warnet game online ya pada saat itu. Saya mencoba mencari sesuatu warna baru gitu, di mana kalau jaga warnet kan istilahnya kan kita bebas, itu bisa ngamen setiap hari atau kita kadang ganti-gantian jaga warnet gitu kan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja, dan akhirnya saya beralih profesi menjadi penjaga warnet pada saat itu. Dan waktu saya menjadi operator warnet ini, memang saya hampir setiap hari saya ngamen ikut teman saya ini. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian saya mencoba ingin merasakan ngamen sendirian gitu pada saat itu di komplek ini. Dan kebetulan memang teman saya juga pada saat itu memang lagi nggak bisa, lagi ada kegiatan lain gitu. Jadi pada saat itu saya ngamen sendiri, dan tapi itu bukan pertama kalinya saya ngamen sendiri viral ya. Pada saat itu memang sebelumnya saya udah beberapa kali juga ngamen sendirian gitu kan. Dan seling beberapa minggu gitu aku ngamen. Aku kalau nggak salah itu ngamen di perumahan itu cuman 7 bulan apa 6 bulan gitu ya. Tapi nggak setiap hari juga gitu, kayak hari Sabtu paling, hari Minggu, ambil hari-hari yang kiranya rame gitu perumahan, hari-hari libur kerja. Dan di mana singkat cerita, saya pada saat itu ngambil sendiri pada saat itu, yang pas saya viral itu. Jadi saya ngamen di salah satu perumahan, tapi mungkin memang beberapa komplek juga adalah beberapa orang yang merekam gitu, cuman kayak istilahnya ya nggak sampai viral gitu. Dan memang adalah setiap komplek pasti adalah beberapa rumah yang merekam gitu. Dan memang kebetulan pada saat itu ya saya juga nggak tahu juga kalau bakal viral. Saya emang niat saya ya kayak hobi gitu, hobi dalam sebuah hobi. Memang tujuan saya memang tidak mencari viral pada saat itu ya. Mungkin sudah jalannya seperti itu. Dan singkat cerita, saya ngambil sendirian itu adalah salah satu pemilik rumah yang merekam pada saat yang viral itu. Kalian bisa lihat lah ya videonya di situ. Dan di mana ya itu kaget sih kalau menurutku, istilahnya kayak nggak percaya gitu bakal viral video itu. Dan singkat cerita, saya selesai ngamen, dan pada saat itu pemilik rumah meminta nomor WhatsApp pada saat itu ya. Dan singkat cerita, saya kasih nomor WhatsApp, dan saya pulang jam 8 atau jam setengah 9. Saya diberi kabar oleh pemilik rumah yang rekam saya bahwa video yang tadi direkam viral. Dan di situ saya kaget. Emang saya nggak mencari viral sih pada saat itu ya. Memang ya mungkin sudah jalannya seperti itu ya, mau nggak mau ya saya harus ikuti alur ceritanya gitu. Dan di situ saya disuruh datang kembali ke rumah yang tadi merekam, dan saya berinisiatif mengajak teman untuk menemani saya. Dan singkat cerita, saya sampai ke rumah pemilik rumah yang tadi ngerekam, dan di situ saya disuruh stay di rumahnya gitu. Jadi ada sekitar 1 bulan kurang saya tinggal bersama yang ngerekam saya pada saat itu. Kebetulan namanya Bunda Vera ya pada saat itu, sama Ayah Iwan. Dan singkat cerita, saya bersama teman saya ini tinggallah di situ beberapa minggu. Dan di situ awal mulanya saya
bertemu dengan Kang Cakra ya pada saat itu. Memang karena viralnya mirip dengan Kang Cakra, dan akhirnya ya saya diajak ke Jakarta.